Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-81 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada sesi ini, saya akan berpindah topik. Setelah membahas BUMN, yang mana Bapak Presiden kita mengalami kekecewaan atas kinerjanya, sekarang saya akan mencoba bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui topik yang juga tidak kalah pentingnya, bahkan menurut Presiden Soekarno pada peletakan batu pertama Fakultas Pertanian IPB tahun 52, beliau mengatakan pangan adalah soal hidup atau mati. Hai para pemuda-pemudi, kita harus bisa makan segala. Artinya, sawah itu penting, tapi bukan solusi untuk mengatasi persoalan pangan. Karena itu, kita harus bisa beradaptasi dengan sifat iklim tropika, yaitu menjadikan keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan kita semua. Kita jangan hanya bergantung kepada satu atau dua jenis tanaman saja atau satu atau dua jenis ternak saja. Sebelum masuk ke hal yang relatif kompleks, saya ingin sharing pada sesi ini menjawab pertanyaan, yaitu mengapa orang Barat dia tergantung kepada gandum, kepada roti katakanlah. Mengapa orang Asia tergantung kepada nasi? Tidak bosan-bosannya kita makan nasi, pagi makan nasi, siang makan nasi, malam makan nasi. Sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang hidup katakanlah. Dan apa implikasinya ini? Nah, dari literatur yang saya baca, rupanya mengapa orang Barat tergantung kepada gandum dan orang Asia tergantung kepada nasi, beras, karena di dalam grains, di dalam biji-bijian tersebut dikandung yang disebut eksorfin. Apa itu eksorfin? Eksorfin adalah zat yang membuat kita tenang. Oleh karena itu, walaupun sudah makan buah katakanlah, tetapi belum makan nasi, kita sebut belum makan. Ya, kenapa? Karena peran eksorfin yang membuat pikiran kita, psikologis kita, ya, menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dilihat dari kacamata ini, maka ketergantungan kita terhadap satu atau dua jenis spesies saja adalah ketergantungan yang diakibatkan oleh sifat addicted dari makanan yang kita makan. Bukan karena kesehatan, bukan alasan-alasan lain. Nah, terus pertanyaannya adalah, mengapa dunia membangun suatu sistem pangan yang tergantung dari satu atau dua jenis spesies saja? Nah, di sini masuklah alasan bahwa suatu sistem politik, apakah yang bernama negara, apakah yang bernama suku, ya, itu memerlukan stabilitas. Stabilitas yang pertama adalah perut tidak boleh lapar. Kalau perut lapar, maka situasi sosial, situasi politik tidak akan stabil. Oleh karena itu,
antara demand terhadap spesifik spesies seperti gandum untuk orang barat, nasi dari beras untuk kita, ada permintaan ini, maka dibangunlah satu supply side-nya oleh negara, oleh suku, atau oleh apa saja namanya, untuk tetap mendapatkan jenis makanan di mana masyarakat bisa tergantung secara sosial, secara psikologis, secara budaya terhadap jenis makanan tersebut. Dari sinilah lahir nanti istilah-istilah mengenai kedaulatan pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan, dan macam-macamnya. Pertanyaannya kalau saya balik, dan kita sebagai orang tropika, apakah yang dimaksud kedaulatan pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan, itu bentuk operasionalnya yang kita maksud adalah cukup beras, cukup jagung, katakanlah, atau apa? Kalau orang barat cukup gandum misalnya, itulah ketahanan pangan. Atau bagaimana? Apakah diterjemahkan ke dalam bentuk karbohidrat cukup, protein cukup, lemak cukup, vitamin, mineral cukup, tidak pandang dari mana asalnya. Ya, yang penting ini cukup. Yang saya maksud, misalnya kita bisa dapat kalori dari sagu, kita bisa dapat kalori dari beras, kita bisa dapat kalori dari jagung katakanlah, lemak juga sama, protein juga dari macam-macam ternak, bukan sapi atau ayam saja. Ya, atau haruskah padi, jagung, beras tidak melihat protein, lemak atau apa? Ya. Nah, konstruksi ini ya kembali kepada pertanyaan budaya, yaitu the way of thinking, feeling, and believing kita. Dunia mengajarkan bahwa semakin beraneka ragaman atau semakin terdiversifikasi apa yang kita makan, itu semakin baik. Dibandingkan kalau hanya satu atau dua jenis yang kita makan saja. Inilah pilihan kita ke depan, dan pada sesi ini saya ingin menyampaikan suatu kesimpulan, yaitu apabila kedaulatan pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan itu ditafsirkan sebagai makna kedaulatan pangan, keamanan pangan, ketahanan pangan, maka kita memerlukan suatu konstruksi baru untuk mencapai kedaulatan, ketahanan, dan keamanan pangan tersebut, tidak lagi tergantung kepada satu atau dua jenis spesies saja. Semua spesies yang ada di alam tropika bisa diolah. Dan ini hanya mungkin apabila kita mampu membuat suatu matriks bahwa kebutuhan, bahwa pangan itu kita terjemahkan ke dalam protein, karbohidrat, lemak, mineral, vitamin, macam-macam. Di sini bisa sagu, jagung, beras, ikan, ayam, macam-macam katakanlah. Ya, maka kita punya matriks potensi tropika, potensi Indonesia untuk mewujudkan ketahanan pangan, kedaulatan pangan, keamanan pangan, dilihat dari kacamata pangan yang ditafsirkan sebagai protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Dari mana dapatnya? Asal bukan dari barang haram, ya, itu tidak menjadi soal. Itulah saya pikir pada sesi ini saya ingin berbagi sudut pandang tentang kedaulatan pangan,
tentang ketahanan pangan, tentang keamanan pangan dari perspektif tropika yang mana dasarnya adalah keanekaragaman hayati. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.